Di Bali, bukan cuma pantainya yang panas, tapi pemain timnas juga lagi panas-panasnya digembleng buat satu misi besar. Lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi ada yang beda kali ini, bukan cuma latihan keras, tapi juga penampilan para pemain yang berubah drastis, dari rambut sampai bentuk badan. Dan di balik itu semua, ada strategi jangka panjang yang disusun Patrick Kluivert. Nggak banyak gaya, tapi penuh perhitungan. Fokus utama bukan Jepang yang kelewat tangguh, tapi Cina yang jadi target realistis buat dikalahkan. Video ini bakal ngebahas semuanya, penampilan baru pemain, strategi rahasia yang lagi dipoles di Bali, sampai taktik licin buat sikat Cina. Duduk santai, nyalain volume, kita mulai dari balik layar Garuda. Impian kita menuju juara, bersama kau kuat, takkan terkalahkan. Kami di sini selalu mendukungmu. Timnas Indonesia lagi ngadain pemusatan latihan di Bali buat persiapan kualifikasi Piala Dunia. Tapi yang bikin heboh bukan cuma latihan kerasnya, melainkan penampilan beberapa pemain yang berubah drastis. Ada Tom Hye yang biasanya tampil dengan rambut klimis, tapi sekarang rambutnya lebih cepak dan rapi. Mungkin biar lebih aerodinamis saat di lapangan ya. Lalu Rafael Struijk yang biasa dipanggil El Clemmer, karena tubuhnya yang kurus, kini tampil lebih kekar dan padat. Latihan di gymnya nggak main-main nih. Selain itu, Beckham Putra akhirnya dipanggil ke timnas, menggantikan Septian Bagaskara yang cedera. Penampilan barunya di lapangan tentu jadi sorotan. Oh iya, ada juga pemain yang belum gabung TC di Bali, seperti Maarten Paes dan Kevin Dix, karena masih ada pertandingan dengan klub mereka masing-masing. Bersama kau kuat, takkan terkalahkan. Kami di sini selalu mendukungmu. Di balik senyum manis Coach Patrick Kluivert, ada rencana taktis yang bisa bikin Cina garuk-garuk kepala. Dan ya, ini bukan sekadar strategi gaya-gayaan, tapi visi jangka panjang yang digarap serius demi satu tujuan, menang. Dari awal TC, Kluivert udah ngasih sinyal serius. Tim ini harus punya visi yang jelas. Bukan cuma soal bagaimana menyerang atau bertahan, tapi juga soal bagaimana pemain ngerti apa yang harus mereka lakukan, tanpa harus dikasih tahu terus-menerus. Nah, ini nih yang disebut dengan sepak bola modern. Pemain nggak cuma ikut lari, tapi juga harus melek taktik. Selama TC, fokusnya bukan cuma fisik. Mereka juga diminta nge-review video pertandingan lawan, diskusi posisi, bahkan simulasi situasi-situasi pertandingan yang spesifik. Visi tajam ini juga terlihat dari komposisi pemain yang dibawa. Pemain-pemain yang dipanggil untuk TC juga bukan dipilih asal-asalan. Mereka dipilih karena punya kecocokan. Dengan game plan-nya Kluivert yang suka build up dari bawah, main cepat, dan eksplosif di sayap. Tapi ya, sekeras-kerasnya latihan dan secerdas-cerdasnya strategi, ujungnya tetap di lapangan. Dan buat lawan Cina nanti, Kluivert tahu persis, kita nggak bisa cuma ngandelin semangat juang. Cina bukan tim kacangan, mereka punya rekam jejak yang lebih stabil dan skuad yang udah sering main bareng. Makanya, penting banget buat Indonesia masuk lapangan, bukan cuma dengan kaki yang kuat, tapi juga otak yang siap tempur. Ada satu quote menarik dari Kluivert yang bisa jadi gambaran besar dari semua ini. Kalau kamu main tanpa tahu kenapa kamu melakukan sesuatu, maka kamu hanya jadi pemain biasa. Tapi kalau kamu tahu alasannya, kamu bisa jadi pembeda. Dan ya, timnas kita lagi di fase penggodokan. Kalau rencana ini jalan sesuai harapan, bukan cuma Cina yang bakal dibikin kelimpungan. Tapi siapa tahu, Jepang juga bisa kena getahnya. Makanya, kalau lo lihat pemain-pemain timnas sekarang kelihatan lebih fokus, dan latihan mereka nggak main-main, itu karena mereka lagi digembleng buat jadi tim yang bukan cuma main bola, tapi ngerti bola. Kami semua merah putih berkobar, takkan pernah henti. Majulah Garuda, raih kemenangan ini. Dan untuk laga berikutnya lawan Jepang, Patrick Kluivert nggak pasang target muluk-muluk, apalagi ngalahin Jepang. Dia pelatih, bukan tukang mimpi. Dan yang menarik, dia justru belak-belakan bilang, Jepang terlalu kuat, tapi Cina, nah, itu target kita. Yap, Kluivert bukan cuma paham kekuatan lawan, tapi juga tahu betul kapasitas skuadnya. Lawan Jepang itu kayak ngajak tarung Mike Tyson waktu dia masih di puncak. Mungkin bisa menang, tapi peluangnya tipis. Apalagi di kandang mereka. Makanya, sang pelatih Belanda lebih milih realistis. Kunci 3 poin lawan Cina, itu yang paling masuk akal. Dan percaya deh, ini bukan mental tempe, ini strategi. Kadang lebih baik kita fokus dapetin yang pasti-pasti aja daripada ngabisin tenaga buat ngejar yang belum tentu. Secara hitungan klasemen, 3 poin dari Cina bakal jadi bekal penting buat lolos ke babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kita tahu gimana pentingnya itu. Buat Indonesia, babak keempat artinya mimpi World Cup makin dekat. Jadi wajar kalau target difokuskan ke Cina.
Di atas kertas, emang Cina secara peringkat FIFA di atas Indonesia. Tapi kalau kita lihat performa, semangat, dan progres pemain-pemain kita, peluang menang itu ada dan nyata. Apalagi main di kandang sendiri, di GBK. Supporter bisa jadi pemain ke-12. Udah bukan rahasia, stadion penuh bisa bikin lawan gemetar, dan timnas makin buas. Ngomongin Jepang, bukan berarti Kluivert nyerah. Tapi dia sadar, Jepang itu udah beda kelasnya. Mayoritas pemain mereka main di Eropa, bahkan di klub papan atas. Sistem permainan mereka udah mapan. Mereka lari 90 menit kayak lagi main PUBG, non-stop, nggak banyak celah. Dan ya, berharap menang di sana kayak berharap ketemu diskon 90% pas tanggal tua. Bisa sih, tapi ya jangan ngarep banyak. Tapi Coach Kluivert tetap minta satu hal dari pemainnya. Jangan main setengah hati, meski lawan Jepang. Karena siapa tahu, hari itu keberuntungan lagi mampir. Atau Jepang malah lagi kacau. Sepak bola, bola itu bundar, dan sejarah banyak banget ngasih kejutan. Nah, yang penting sekarang, lawan Cina. Ini bukan cuma pertandingan hidup mati. Ini soal membuktikan kalau kita bukan cuma tim penggembira. Kluivert percaya, dengan skuad yang dia punya, Indonesia bisa kasih kejutan. Visi udah diasah, taktik dimatangkan, pemain makin padu. Sisanya tinggal lo, gue, dan jutaan fans kasih dukungan penuh. Kalau tadi kita bahas kenapa harus paham taktik, maka sekarang saatnya kita bilang, kalau ngerti kapasitas, tahu prioritas. Itu namanya bukan pesimis, tapi cerdas. Mimpi harapan yang terang, Garuda terbang tinggi di langit dengan semangat kita bersatu erat mengikuti lambang kebanggaan kita untukmu Indonesia. Dari Bali sampai GBK, dari potongan rambut Tom Hee sampai strategi tajam ala Kluivert, semua gerak-gerik timnas sekarang nunjukin satu hal, kita udah naik level. Bukan cuma kuat di semangat, tapi juga cerdas di taktik. Visi makin tajam, komposisi pemain makin padu, dan lawan kayak Cina pun udah bukan mimpi buruk. Emang Jepang masih jadi tembok tinggi, tapi fokus kita sekarang bukan temboknya, tapi pintunya. Dan pintu itu bisa kita dobrak kalau kita menang lawan Cina. Kluivert mungkin baru, tapi cara dia ngebaca medan tempur layak diacungi jempol. Dia nggak jual mimpi, tapi bangun realita. Dan itu yang kita butuhin. Jadi kalau lo merasa jadi bagian dari Garuda Squad sejati, sekarang saatnya tunjukin. Dukung timnas bukan cuma di komen medsos, tapi juga dengan nyebarin semangat ini. Timnas kita bukan tim ecek-ecek, kita siap bikin sejarah. Dan lo juga bisa bantu bikin sejarah kecil buat channel ini. Like videonya, share ke grup bola lo, dan jangan lupa subscribe IDN Corner, karena kita akan terus ngulik sisi menarik dari dunia bola Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaya selamanya, oh Indonesia.